Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini kita akan membuat tote bag terbaru by Gebrina Crochet. Tasnya super cantik dan super mudah untuk teman-teman pemula. Pastikan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan video tutorial ini khusus untuk teman-teman yang sudah subscribe dan follow semua akun sosmed Gebrina Crochet yang ada di bagian atas video ini. Nah, buat teman-teman yang mau join kelas merajut dari nol sampai mahir bikin tas cantik seperti ini, langsung saja lihat infonya di bagian description box. Untuk project ini kita gunakan benang favorit Gebrina Crochet, yaitu benang polygap. Bahannya tebal, empuk, dan super kokoh untuk dijadikan tas. Link pembeliannya ada di bawah kiri video ya. Dan untuk hakpen kita gunakan nomor 5. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita buat dulu slip knot. Selanjutnya buat rantai sebanyak 46 kali ya. Untuk tas ini kelipatan dari 2 rantai. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran tas yang lebih besar, nanti bisa menambahkan dengan kelipatan 2. Misalnya 46, 48, 50, 52 dan seterusnya. Dan setelah kelipatan 2, jangan lupa tambahkan 1 rantai di bagian ujung ya. Jadi jumlah totalnya ada 47 rantai. Kita lanjut baris pertama untuk bagian alasnya ya. Di sini di masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 single crochet sampai ke lubang rantai yang terakhir. Jadi jumlah total single crochet sampai ke lubang rantai yang terakhir itu adalah 46 single crochet ya. Oke teman-teman, baris pertama selesai, ada 46 single crochet. Kita lanjut baris kedua, kita balik dulu. Kemudian di masing-masing lubang di sini kita isi dengan 1 single crochet. Nah, ini lubang yang pertama, lubang yang kedua, dan seterusnya ya. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Nanti jumlah totalnya ada 46 sampai ke lubang yang terakhir. Oke, baris kedua selesai, kita lanjut baris yang ketiga. Sama seperti baris kedua tadi ya, posisinya kita balik, lalu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Dengan jumlah total ada 46 single crochet sampai ke lubang yang terakhir. Nah, ini akan kita selesaikan hingga baris ke-16 dengan cara yang sama seperti baris kedua. Nah, ini saya sudah selesai membuat sampai baris ke-16 ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan merajut memutar atau keliling. Di sini kita buat 1 rantai dulu, kemudian kita beri penanda di awal putaran ya, teman-teman. Nah, di lubang yang sama dengan lubang 1 rantai ini, tepatnya di sini, teman-teman. Kita isi dengan 1 single crochet lagi ya. Oke, jadi ini hitungannya ada 2 single crochet di lubang yang sama. 1 rantai di awal tadi itu kita hitung sebagai 1 SC. Selanjutnya ke bagian ini masing-masing lubang 1 SC sebanyak 14 kali. Sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang kedua. Nah, di lubang sudut yang kedua sama seperti ini, lubang sudut yang pertama tadi, kita isi dengan 2 single crochet di lubang yang sama atau SC increase. Oke, selanjutnya kita akan merajut ke bagian ini, masing-masing lubang 1 SC sebanyak 44 kali ya, sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga.
Oke, ini saya sudah selesai membuat 44 single crochet di bagian ini. Selanjutnya di lubang sudut yang ketiga, di sini kita isi dengan SC Inggris. Selanjutnya ini tinggal kita ulangi saja ya ke bagian ini, masing-masing lubang 1 SC sebanyak 14 kali. Jadi hitungannya sama seperti bagian ini ya teman-teman. Lalu di lubang sudut yang keempat kita isi dengan SC Inggris, lanjut ke bagian ini, masing-masing lubang 1 SC sebanyak 44 kali. Jadi polanya sama seperti ini ya teman-teman, tinggal kita ulangi saja sampai ke akhir putaran. Jadi total single crochet dalam satu kali putaran ini adalah 124 single crochet ya. Oke, kita lanjut putaran kedua. Untuk putaran kedua ini polanya masih dengan single crochet ya. Kita buat dulu slip stitch di lubang yang kita beri penanda tadi. Kemudian buat satu rantai. Dan di sini kita beri penanda lagi supaya tidak lupa nanti di mana letak awal putarannya. Lalu kita lanjut sampai ke akhir putaran. Ini di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Nah, untuk bagian ini langsung memutar aja ya, memutar sampai ke akhir putaran atau ke lubang sebelum lubang yang kita beri penanda. Pastikan di setiap lubangnya terisi satu single crochet dan pastikan juga jumlah total SC di putaran kedua ini sama seperti putaran pertama, yaitu ada 124 single crochet. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk putaran kedua selesai. Nah, untuk bagian alasnya ini berarti sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke bagian badan tasnya dan kita mulai masuk ke motifnya ya. Langsung aja ini kita hitung putaran ketiga. Langsung aja ini kita buat slip stitch di lubang yang kita beri penanda tadi. Lalu di sini kita akan membuat 4 rantai teman-teman. Di lubang rantai ketiga jangan lupa beri penanda dulu ya. Oke, setelah beri penanda di lubang rantai ketiga, buat satu rantai lagi. Jadi ada 4 rantai di awal putaran ya. Lanjut, ini kita skip atau kita kosongkan satu lubang teman-teman. Oke, lubang yang ini kita kosongin. Kita masuk ke lubang yang kedua. Buat di sini satu double crochet dan satu rantai. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama, yaitu kita skip satu lubang. Di lubang selanjutnya isi dengan satu double crochet dan satu rantai. Nah, selanjutnya tinggal kita ulangi aja pola yang sama seperti ini ya sampai ke akhir putaran. Yaitu kita skip satu lubang, di lubang kedua isi dengan satu double crochet, satu rantai. Begitu seterusnya ya, selesaikan hingga ke akhir putaran. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di akhir putaran ya. Kita skip satu lubang, kemudian satu DC dan satu rantai di lubang berikutnya. Di lubang yang terakhir ini kita skip satu lubang, lalu kita slip stitch di lubang rantai ketiga yang kita beri penanda di awal putaran tadi. Oke, putaran ketiga selesai ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk putaran keempat kita akan masuk ke bagian bunganya ya. Ini kita lanjut aja dulu membuat 4 rantai di awal putaran, beri penanda di lubang rantai yang ketiga. Kemudian skip satu lubang yang space yang ini kita skip. Kita masuk ke lubang yang sejajar dengan lubang DC. Di sini kita buat satu DC dan satu rantai. Selanjutnya tinggal kita ulangi aja sebanyak 12 kali ya. 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 1 rantai. Jangan lupa skip 1 ya, space-nya kita skip. Lalu kita masuk ke lubang yang sejajar dengan DC.
Nah, ini saya sudah selesai membuat 1 DC 1 rantai sebanyak 12 kali ya teman-teman. 4 rantai di awal putaran itu kita hitung sebagai 1 DC 1 rantai, itu 1 ya. Nah, ini selanjutnya skip 1 lubang. Lubang yang kedua kita buat 1 DC saja. Kemudian masuk ke space yang ini kita buat 1 DC. Oke, jadi di sini tidak ada yang kita skip ya, langsung aja 1 DC 1 DC. Kemudian kita akan membuat motif bunganya di sini teman-teman. Di bagian ini nanti masuk ke sini. Untuk kelopak bunganya ya ada 5. Masuk ke sini kelopak yang kedua. Kemudian ini kelopak yang ketiga dan keempat masuk ke sini nantinya. Dan kelopak yang kelima masuk lagi ke lubang yang sama dengan kelopak yang pertama. Kita awali dengan membuat 2 rantai, lalu kita langsung masuk ke space yang ini teman-teman. Kita masuk ke sela-sela DC-nya ya. Di sini kita buat motif puff dengan mengaitkan benang sebanyak 3 kali. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu slip stitch di space yang sama di sini ya. Oke, untuk kelopak bunga yang pertama selesai seperti ini. Untuk kelopak bunga selanjutnya ini tinggal kita ulangi saja dengan pola yang sama. Kita buat 2 rantai, 1, 2. Lalu kita masuk ke space yang bawah teman-teman yang ini. Nah, di sini boleh ya. Kita masuk ke space yang bawah, kita masuk ke sini aja. Ini kita buat motif puff lagi dengan mengaitkan benang sebanyak 3 kali. 2, 3, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu slip stitch di space yang sama. Oke, kelopak bunga yang kedua selesai, hasilnya seperti ini. Kita buat lagi kelopak bunga yang ketiga dan keempat. Untuk letak kelopak bunga yang ketiga dan keempat itu berada di space DC yang ini ya teman-teman. Kita buat dulu 2 rantai. Nah, di sini letaknya. Setelah membuat 2 rantai, kita masuk ke space yang ini, kita buat motif puff lagi dengan 3 kali kaitan benang. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Buat 3 rantai. Slip stitch di space yang sama di sini. Kita ulangi lagi buat 3 rantai untuk motif puff yang keempat. Kaitkan benang sebanyak 3 kali di space yang sama di sini, teman-teman. Sini ya, kita kaitkan lagi 3 kali. Satu, 2, 3. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen, buat 3 rantai. Oke, kelopak bunga yang keempat selesai, slip stitch di space yang sama. Kita lanjut kelopak bunga yang terakhir. Untuk letaknya sama seperti space DC yang pertama tadi ya. Buat 2 rantai. Nah, posisinya di sini sama seperti kelopak bunga yang pertama tadi space-nya. Buat 3 kali kaitan benang. Tarik ke seluruh serat benang di hakpen. 3 rantai. Slip stitch di space yang sama. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman untuk bunganya. Jadi ada 5 kelopak bunga, hasilnya seperti ini ya. Untuk cara membuat bunganya. Jadi kita masuk ke tengah-tengah di antara 2 DC yang kita buat tadi. Nah, ini sekarang langsung kita masuk ke DC selanjutnya, tidak ada yang kita skip ya. Kita buat dulu di sini 2 rantai. 1, 2. Langsung kita masuk ke lubang yang sejajar dengan DC yang pertama ini. Sini kita buat 1 DC dan 1 rantai.
Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya nanti akan kita buat motif bunga di tengah-tengah. Nah, lanjut skip satu lubang, di lubang kedua buat 1 DC, 1 rantai. Ini 1 DC, 1 rantainya sebanyak 7 kali ya teman-teman. Nanti kita akan membuat lagi motif bunga selanjutnya. Oke, kita sudah selesai membuat 1 DC 1 rantai sebanyak 7 kali. Dan selanjutnya kita akan membuat lagi motif bunga seperti ini. Skip satu lubang, di lubang selanjutnya buat 1 DC. Kemudian di lubang selanjutnya, tepatnya di space yang ini buat 1 DC. Nah, ini kita akan membuat motif bunga sama polanya seperti tadi ya, teman-teman. Untuk letaknya di sini. Dan kita masuk ke setiap space yang saya tunjuk ini teman-teman, sama polanya seperti ini ya. Kita awali dengan membuat 2 rantai, lalu buat motif puff 3 kali kaitan benang, tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen, buat 3 rantai, lalu slip stitch di space yang sama. Ulangi dengan cara yang sama seperti ini ya teman-teman. Buat sebanyak 5 motif puff seperti ini atau 5 kelopak bunganya ya. Oke, bunga yang kedua selesai. Ini selanjutnya kita buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita langsung masuk ke lubang DC selanjutnya yang ini. Kita buat di sini 1 DC, 1 rantai. 1 rantai, kemudian 1 DC, 1 rantai. Begitu seterusnya sebanyak 7 kali ya, 1 DC 1 rantai, sama seperti tadi. Kemudian nanti di sini kita akan membuat lagi motif bunga setelah selesai membuat 7 kali ya untuk 1 DC 1 rantainya. Di sini posisinya untuk bunga yang ketiga, polanya sama seperti pada pola bunga sebelumnya ya. Ini kita selesaikan aja dulu sampai pola bunga yang ketiga. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sejajar ya posisinya, kiri, kanan, dan tengah. Ini akan kita lanjut sampai ke akhir putaran dengan menggunakan pola yang sama seperti yang di belakang, yaitu setiap lubang kita skip 1, kemudian 1 DC 1 rantai. Tapi jika teman-teman mau buat motif bunga juga di bagian belakang, it's okay ya, sesuai selera aja. Nah, ini langsung kita masuk ke lubang DC-nya. Di sini kita isi dengan 1 DC 1 rantai. Oke, di sini ya teman-teman. Kemudian skip 1 lubang. Di lubang berikutnya isi 1 DC 1 rantai. Pastikan 1 DC 1 rantainya itu sejajar dengan letak lubang DC pada putaran sebelumnya ya.
Nah, ini kita selesaikan aja hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama, yaitu membuat 1 DC 1 rantai. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di akhir putaran ya. Terakhir di sini kita slip stitch di lubang rantai ketiga yang kita beri penanda di awal putaran tadi. Oke, putaran keempat selesai dengan motif bunganya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut putaran kelima. Untuk putaran kelima itu polanya sama seperti putaran ketiga ya. Awali dengan membuat 4 rantai, kemudian skip 1 lubang, lalu 1 DC 1 rantai, skip 1 lubang lagi, 1 DC 1 rantai. Ini kita selesaikan dulu sampai ke bagian motif bunganya ya teman-teman. Oke, ini saya sudah sampai di motif bunganya. Nah, untuk di motif bunganya itu sejajar dengan kelopak bunga yang tengah-tengah yang ini. Itu di sini kita buat 1 DC 1 rantai. Kita ambil aja lubangnya yang ini ya, teman-teman. Bebas, yang penting lubangnya itu sejajar dengan letak motif bunganya. Oke, kita ambil aja lubangnya di sini. Kita buat 1 DC 1 rantai di sini ya. Jadi di motif bunga ini cukup kita buat 1 kali aja untuk motif 1 DC 1 rantainya. Selanjutnya kita lanjut ke lubang yang sejajar dengan lubang DC pada putaran sebelumnya di sini ya. Nah, ini kita ulangi aja dengan pola yang sama ya. 1 DC 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC 1 rantai, sampai ke motif bunganya lagi. Nah, untuk di motif bunganya sama seperti tadi, kita ambil lubangnya di tengah-tengah bunga, yaitu di bawah ya, di lubang bawah di sini, di space di sela-sela serat benang motif puffnya ya. Sini kita buat 1 DC 1 rantai. Selanjutnya kita masuk ke lubang yang sejajar dengan lubang DC. Di sini kita buat 1 DC 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC 1 rantai. Begitu seterusnya ya. Tinggal diulang-ulang aja dengan pola yang sama seperti ini, teman-teman. Ya, untuk 1 DC 1 rantai yang sejajar dengan bunga, pastikan itu 1 DC 1 rantai aja ya yang kita buat. Kemudian ini sama seperti tadi, selesaikan hingga ke akhir putaran sampai ke sini ya. Untuk di bagian belakangnya kita ikuti aja pola yang sama seperti putaran sebelumnya. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai di akhir putaran ya. Skip 1 lubang, lalu kita slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Putaran kelima selesai dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat putaran ke-6 sampai putaran ke-10. Polanya sama seperti putaran kelima ini ya, yaitu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC 1 rantai. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada motif bunga ya, mulai dari putaran kelima sampai putaran ke-10. Di putaran ke-11 nanti kita akan membuat lagi motif bunga sama polanya seperti pada putaran keempat ya. Nah, ini kita selesaikan dulu sampai putaran ke-11.
Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di putaran ke-11 ya. Untuk motif bunga letaknya itu ada di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi jarak antara motif bunga yang bawah dan atas itu ada 6 putaran. Kemudian yang motif bunga atas itu cukup 2 aja seperti ini, atau disesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing ya. Dan untuk bagian atas nanti jaraknya ada 6 baris lagi, kemudian bagian atas kita buat lagi 3 motif bunga seperti ini gitu ya, atau disesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kalau versi saya ini 3 di bawah, kemudian tengah 2, nanti di atas ada 3 lagi ya. Sedangkan di bagian belakang ini seperti ini aja polos, tapi jika teman-teman ingin membuat bunga seperti ini, it's okay ya, sesuaikan dengan keinginan masing-masing aja. Oke teman-teman, ini akan kita selesaikan sampai putaran ke-22 ya, dengan mengikuti pola yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pastikan jarak antara motif bunga itu ada 6 putaran ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk badan tasnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle-nya. Untuk cara membuat handle-nya bisa teman-teman lihat di video part 2.